Tentang new normal, lu harus punya new you. Kalau lu punya new normal, lu harus punya new you. Lu nggak bisa menjalani new normal dengan lu yang lama. Yo, selamat sore Sobat Santuy. Jumpa lagi dengan kita Sunday Talk. Hari ini kita bakal bahas materi yang luar biasa, hype banget mengenai COVID-19, tapi dari segi medisnya nih. Kemarin-kemarin kan kita bahas lebih kepada pandangan kita orang awam, tapi sekarang kita bakal ada bintang tamu yang bergerak di bidang medis, expertise di bidangnya gitu kan. Tempat udah bagus gitu. Sekarang kita bakal panggil si sumber kita nih yang gorgeous banget, dokter yang gorgeous banget, hits banget. Kalau lu pernah nonton Narasi TV, lu udah pernah lihat mukanya. Dan saya pun memilih untuk tidak pulang ke rumah karena di rumah saya terdapat dua orang tua saya yang berumur 70 tahun. Saya juga memiliki dua orang anak. Mereka berumur 5 tahun dan 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya. Saya tidak pernah tahu apakah saya membawa penyakit tersebut pulang ke rumah atau tidak. Dokter Yuni Faustin. Bu dokter, asik ya kan? Udah lama gak ketemu ya? Biasa lo manggil gue Cici, pakai bu dokter segala. Oke Ci, boleh share dikit nggak nih kesibukan Cici selama COVID ini? Kebetulan saya masih bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Karawang. Dan masih menangani COVID, tapi bedanya kali ini saya sudah pulang ke rumah. Karena sebelumnya yang viral ya, yang 2 bulan saya nggak pulang ke rumah. Nggak ke rumah 2 bulan ya? Iya. Luar biasa sekali. Ada bedanya. Di situ bedanya ya? Di situ bedanya mungkin dulu sempat nggak pulang karena COVID masuk ke Indonesia, APD belum begitu lengkap. Saya nggak berani pulang. Di rumah saya ada orang tua, ada anak ya. Orang tua sih yang lebih mencemaskan buat saya karena mereka kan punya faktor penyerta. Tapi makin kesini rumah sakit itu semakin melengkapi APD-nya. Jadi lebih safety lah, lebih percaya untuk pulang ya. Iya, jadi rasa rindu itu benar-benar bisa terobati. Ketemu anak itu akhirnya saya bisa kayak ibu-ibu lain. Di masa pandemik saya tahu apa yang namanya sekolah dari rumah. Daring ya. Iya, daring. Hits banget tuh. Ci, kita sepakat nih, COVID ini kan udah dari mulai Maret ya kalau di Indonesia ini ya. Kita mulai ada PSBB dan sebagainya, terus kita mulai adaptasi kebiasaan baru. Ya, nah, tadi Cici udah bahas sedikit nih masalah daring. Daring ini bukan hanya dari kita yang kerja ya, dari daring ini mulai dari mereka yang sekolah, terus kita yang kerja, anak kuliahan, sampai isunya bakal panjang sampai akhir tahun nih kemungkinan. Menurut Cici sendiri nih dari tenaga medis, yang pengen kita tahu, efek daring ini sendiri akan membawa dampak something nggak nih ke mereka yang mengikuti? Kayak misalkan anak sekolah bakal berdampak nggak, terus yang kuliah itu bakal berdampak nggak, terus untuk kita yang kerja bakal berdampak nggak? Nah, kalau ngomong berdampak atau enggak, saya pernah bikin salah satu IG live juga. Di situ saya bilang, orang bijak itu pernah bilang, orang yang gampang meraih sukses adalah mereka yang gampang beradaptasi. Sepakat. Nah, betul ya? Iya. Itulah kenapa dibutuhkan juga adaptasi. Mungkin adaptasi kali ini kita agak dipaksa nih. Mau nggak mau lo harus adaptasi. Iya, benar. Kalau dulu kita masuk kerjaan baru kita adaptasi pelan-pelan. Ini mau nggak mau langsung harus ya? Hari itu juga langsung work from home. Hari itu juga school from home. Memang hari itu kita harapkan adalah pemutusan mata rantai COVID. Betul. Ya. Jadinya banyak hal yang lebih baik di rumah aja. Tapi tetap itu adalah hal yang berat bagi semua orang. Enggak semua orang, tapi kebanyakan orang merasa itu bukan hal yang mudah. Mungkin orang ada bilang, itu mah gampang Ci, kalau buat orang introvert adalah surganya mereka. Nah, iya, betul nggak? Betul. Karena mereka tuh nggak usah banyak ketemu orang. Apakah betul itu adalah surga buat mereka? Ternyata mungkin untuk jangka waktu pendek, iya betul. Mereka masih merasakan surga mereka. Tapi beberapa orang introvert pun merasa terganggu terkadang karena di saat work from home, school from home, semua anggota keluarga tuh ada di rumah. Iya. Jadi
di mana privasi mereka kadang terganggu juga. Malah nggak ada ya Ci ya? Iya. Mereka mau keluar rumah pun, keluar kamar pun udah ketemu banyak orang yang Nah, biasa bener. memang nggak dia temui. Justru kadang keluarga lebih kepo nggak sih? Iya sepakat sih. Ya. Lebih kepo keluarga ya benar-benar. Nah, seperti itu jadinya untuk adaptasi mungkin nggak mudah bagi semua orang, termasuk orang tua, terutama ibu rumah tangga ya kalau saya. Curhat ya. Saya nggak curhat, tapi saya melihat karena saya bukan ibu rumah tangga 100% di rumah. Iya. Kalau benar-benar yang mereka ibu rumah tangga tuh kerjanya susah loh. Iya benar. Dari pagi sampai malam nggak ada selesainya, kecuali anaknya pergi sekolah. Benar. Benar nggak? Benar. Itu mungkin dia bisa nyolong me time, Iya. mungkin dia bisa kejar langsung buat gosokan, Iya. cucian. Tapi ini semua orang di rumah, semua butuh dia. Kadang waktu itu hilang, seperti itu. Untuk anak-anak misalnya, yang tadinya mereka tuh sekolah mungkin kadang mereka mengeluh, tapi kadang mereka itu hiburan. Benar. Karena benar mereka sih. ketemu teman-teman. Iya, Tiba-tiba di-cut lah berbulan-bulan tuh mereka di rumah aja, ngegangguin mamanya harus beradaptasi dengan itu, anaknya juga. Jadi ini kadang bukan adaptasi yang mudah buat semua orang. Jadi sulit lah ya. Iya. Karena bisa dibilang kalau misalkan kita beradaptasi kayak ke lingkungan baru itu kita pelan-pelan banget ya Ci. Ya, adalah jangka waktunya. Iya. Orientasi aja kalau kita masuk ke tempat kerja baru 2 bulan, Iya 3 beberapa bulan ya. Ini Langsung. hari itu juga gitu kan. Terus yang jadi concern kita juga saat ini kalau kita bicara daring ya Ci. Mereka yang kasarnya nih hanya kayak contohnya anak mahasiswa gitu. Mereka yang biasanya dapat ilmu harus melalui dosen, harus melalui guru. Kan penyampainya beda ya dengan mereka yang hanya tatap muka via kayak Zoom gitu kan. Beda ya Ci ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung kan mau nanya, mau ngobrol apapun lebih enak. Sedangkan lewat Zoom kan mau nanya pun sulit ya. Sulai. Kayak adaptasi sulai. Ya, kayak susah gitu ya Ci ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kita di sini kira-kira enaknya gimana sih biar kita bisa siap gitu loh dengan kondisi yang saat ini yang sudah berjalan sebetulnya, tapi mungkin ada beberapa mereka yang ngerasa aduh gue masih belum bisa terima secara full gitu kalau misalkan tetap harus daring seperti ini. Kan ini secara tidak langsung akan berdampak ke psikologisnya dia, ke mentalnya dia gitu kan. Jangan kan anak kecil, kita aja gitu kan yang lebih mature gitu, lebih matang Mau busuk, Pak. menjelang sulit gitu ya Ci. Itu gimana kira-kira Ci? Ya kalau misalnya adaptasi ini kalau kita ngomong dari sisi apa dulu nih, dari sisi anak sampai dewasa. Iya, sepakat. Lebar banget, Pak. Garis besarnya lah. Kalau adaptasi baiknya tuh gimana sih? Yang Nah. pertama yang jelas adalah kita jangan panik nih. Jangan panik waktu perubahan itu mendadak datang sama kita. Kita harus mencerna itu dengan pelan-pelan, dengan hati tenang, pikiran bersih. Kalau memang ini adalah sesuatu yang nyata. Real ya. Nah, ini agak memancing kontroversi ya. Ya, karena saya dari tim medis, saya adalah pendukung kalau COVID-19 itu ada. Nah, iya. Saya juga setuju sih. Ini adalah sesuatu yang real. Mungkin bendanya tidak terlihat, tapi efeknya nyata. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi kalau untuk beradaptasinya yang pertama yang harus kita sadari ya, memang COVID-19 itu ada. Memang dia penularannya sangat cepat. Memang kita tuh harus membantu untuk memutus rantai penularan ini dengan cara jaga jarak tadi. Kalau kita sudah menerima itu, saya rasa ya untuk beradaptasi yang lain pun kita lebih, orang bilang legowo. Siap legowo ya. Iya dong. Kalau enggak, orang enggak. Kalau dia tidak pernah menyadari atau menerima kehadiran COVID-19 ini sendiri, itu mau sampai kapan dia denial, dia akan perang sama diri dia sendiri. Nah, iya, benar. Seperti itu. Mungkin adaptasinya nggak mudah ya, yang kayak tadi saya bilang. Harus sekolah di rumah. Tidak semua orang memang punya kuota yang cukup untuk sekolah. Benar nggak? Betul. Nggak semua orang
kayak yang tadi dibilang kuliah langsung tuh enak tatap muka. Kita bisa langsung bertanya, terus koneksinya tuh ada ya secara langsung, itu kan yang tidak bisa hilang dari kita sebagai manusia. Tapi kalau dari rumah bisa aja dia terdistraksi keluarga yang lain. Betul sih. Seperti itu. Jadi yang paling penting dari kita adalah pertama kita harus sadari dulu. Memang barang ini ada, bukan barang yang tidak ada, bukan virus yang tidak ada, tapi kita dipaksa orang untuk di rumah aja loh, nggak boleh keluar. Itu orang akan stres. Sama halnya seperti orang nggak tahu apa-apa dikurung. Benar. Iya kan? Jadi dia nggak tahu alasan gue kenapa sih dikurung. gitu. Salah gua apa? Iya. Tapi kalau ketika kita sadar, oh saya tahu dengan sadar kalau ada sesuatu yang terjadi, ada yang menimbulkan efek besar dan saya bisa ikut andil dalam penyelesaian masalah itu adalah dengan jaga jarak, di rumah saja. Sekalipun sulit, tapi ketika kita sadar itu adalah satu-satunya cara, pasti dengan lapang dada kita bisa menjalaninya gitu. Jadi sadarlah bakal ada impact-nya nih. Kalau gue ngelakuinnya ada impact-nya. Sebenarnya itu adalah keputusan setiap orang ya, maksudnya balik lagi ke setiap individu. Lo tuh mau ambil jalan yang mana, lo mau percaya yang mana, tapi ingat semua yang lo pilih itu ada konsekuensinya gitu. Wih, mantep banget. Kita nggak bisa paksa orang kan. Iya, Saya bener. hanya bisa memberitahu nih dari sisi medis kalau ada Seperti virus ini, efeknya seperti ini, gejalanya seperti ini, lo bisa sampai kayak gini gitu. Tapi ya gue bukan orang yang bisa nangkepin kalau lo tetap Iya. mau kumpul-kumpul. Ya itu kembali lagi Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. individunya, Iya, betul. siap. Terus gini juga nih Ci, misalkan nih gua nih udah siap nih Ci, maksudnya menerima bahwasanya COVID itu ada gitu kan. Ada impact-nya juga, bukan hanya ke gua tapi juga ke orang sekitar gua gitu kan. Cuman Ci, kadang-kadang nih, tadi kan kita udah bahas masalah introvert dan extrovert nih. Ada sebagian orang yang nggak bisa tuh, dalam artian dia hanya kalau diem di rumah, bahasa Sundanya mah ngajedok hungkul hese gitu Ci. Sulit. Sulit gitu kan dia, kalau gue diem terus di rumah nih gue nggak bisa nih gitu kan. Cara buat menangani hal semacam itu gimana Ci? Walaupun dia awalnya sebenarnya dia udah terima nih, pasti orang menerima nih. Dalam artian gue udah tahu nih ada dampak dari COVID, cuman gue nggak bisa kalau cuma diem di rumah. Kalau kita hitung nih dari Maret tuh Ci, Maret, April, Mei sampai sekarang Agustus. Benar. Gimana Ci? Gak bisa nih di rumah aja nih, awal-awal sih gue happy, cita-cita gue terjadi. Gue libur 30 hari. Iya benar. Kerja nggak usah pakai celana panjang, cuman sebatas atas doang. Iya benar kan. Tapi di hari-hari bulan berikutnya kita mulai kayak gue mau ngapain lagi nih? Kayaknya habis aktivitas gue. Iya. TikTok kan udah habis materinya. Habis banget gerakannya coy. Udah nggak ada lagi nih lagunya. Oh lagu mah nggak pernah habis. Nah tapi sadar tidak sadar, ketika orang ngomong tentang new normal, lu harus punya new you. Oke, new you ya. Iya Oke, dong. Oke. Kalau lu punya new normal, lu harus punya new you. Lu nggak bisa menjalani new normal dengan lu yang lama. Itu efeknya adalah lu akan stres. Iya. Bahan lu akan habis untuk menjalani hari lu. Di sini sebenarnya ada bagusnya juga ya. Bukan gue mensyukuri, oh syukur gue ada COVID ini, enggak. Enggak ya. Tidak. Semua orang pasti sempat mengalami, aduh kok begini, aduh 2020 kok begini. Tapi di situ di saat yang sama juga sebenarnya lo dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Oke. Ya enggak? Iya benar-benar. Dulu seberapa banyak sih orang IG live? Oh iya, sedikit ya, nggak sebanyak sekarang. Bahkan orang yang kurang percaya diri bisa muncul percaya dirinya untuk IG live karena dia berkembang. Dia berpikir, gua ini mau ngapain lagi gitu. Orang tuh dituntut kreatif. Kalau dia nggak kreatif, mungkin untuk beberapa orang, lo nggak kreatif, lo nggak bisa cari duit. Benar sih. Karena benar selama ini lo cari duit itu keluar. Tapi sekarang lo disuruh di rumah aja gitu. Dan kita nggak bisa tutup mata ya. Banyak teman-teman kita tuh di PHK. Betul kan? Dari perusahaannya yang mau nggak mau memang gulung tikar karena efek dari COVID-19 ini. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini mah lo seneng ada COVID-19, oh ini mah susah buat gue, seneng buat lo, nggak bisa. Semua orang ikut tetap berdampak seperti itu. Nah, akhirnya dia muncullah kreativitas untuk membuat hal baru.
gue mesti ngapain nih supaya gue tetap bisa melanjutkan hidup gue. Bahkan hal-hal yang nggak pernah lo sangka lo bisa bikin, Ternyata bisa sekarang. nah ternyata lo bisa sekarang. Contohnya bapak-bapak ibu-ibu mulai masak sekarang. Ah Iya nggak? iya kan. Sekarang usaha makanan online banyak. Bener nggak? Bener, Timbangan bener. lo naik nggak selama covid? Naik sih, Ci. Dikit-dikit Dikit-dikit online, nah. dikit-dikit GoFood, online. GoFood Iya. juga. Asal satu pesennya lu yakin selama packagingnya dia mengikuti protokol kesehatan. Benar. Ya kan? Tetap harus bijak. Jadi kalau masalah adaptasi dan new normal itu akan membutuhkan new you. Gitu. Jadi lu harus punya satu, lu harus kreatif. Mau nggak mau lu harus kreatif. Kedua, keadaan ini memaksa mau nggak mau lu harus berkembang. Harus berkembang. Nggak bisa pakai lo yang dulu. Nggak bisa. Harus new you ya. Harus new you lah, nggak Oke. bisa lo. Terus yang ketiga ya ini juga lo nggak bisa mikirin lo doang. Apa yang lo kerjain, lo memilih diri lo untuk mengiyakan, aduh gue stres nih pokoknya di rumah, akhirnya lo uring-uringan aja, itu akan berdampak ke keluarga lo yang juga lagi ada di rumah aja. Iya. Terutama lo kalian orang tua yang sudah memiliki anak, dan anak kalian itu di usia sekolah. Jadi jangan lupa kalian tuh punya anak. Kalau kalian tidak memanage stres kalian, kalau kalian nggak memanage kepanikan kalian, ketakutan kalian, anak kalian tuh ngeliat loh di rumah. Dan anak itu adalah pencontoh orang tua yang paling ulung. Paling baik lah ya. Lu ngomong sampai bleber ya. Bleber ya bahasanya. Bleber tuh kata-kata lo, sampai isi kerongkongan lo keluar semua. Belum tentu anak lo denger, belum tentu anak lo ngerti. Tapi kalau lo bikin sesuatu, anak lo akan inget. Iya. Gitu. Jadi di new normal ini lo juga jangan hanya memikirkan gua aja. Diri lo sendiri itu jangan ya. Tapi lo harus lihat lingkungan lo, efeknya apa. Kalau lo cukup bijak, cukup menerima, cukup berpikir jernih, lo akan melihat apa yang lo bikin itu berdampak ke sekeliling lo. Oke. Kayak gitu. Nah. Ketemu lo gue stres. Kok gitu sih? Oke. Tipsnya yang pertama, gue akan mengancam lo. Macam ya.